Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akai. Waduh, gimana kabar kalian? Gua harap sehat, baik-baik, dan masih semangat untuk tetap berpuasa di bulan Ramadan ini. Karena ini kan udah puasa kedua ya. Insya Allah semoga bisa sampai maghrib gitu ya kan. Nggak ada ya es menggoda atau pisang ijo atau makanan apa gitu. Oke, kali ini gue bakalan nemenin kalian di siang hari ya, sembari kalian mungkin lagi istirahat kan, ngantor gitu kan, atau lagi jam-jam stres gitu. Karena boring gitu kan. Kita mending ngobrol-ngobrol santai, membahas ya kripto apa aja sih sebenarnya yang lagi naik daun, yang tren-tren market saat ini. Oke, tapi sebelum itu gue mau informasiin ke kalian semua bahwa gue lagi ngadain giveaway total senilai 10 juta rupiah untuk dua orang pemenang, masing-masing bakalan dapetin 5 juta rupiah. Lumayan banget, jadi wajib banget kalian ikutin. Caranya gampang banget, tinggal subscribe channel ini dan follow Instagram gue yaitu Akaindis. Dan pastikan kalian tinggalkan jejak di setiap video gue yang gue post. Karena kenapa? Itu menjadi dasar gimana caranya gue pilih gitu komentar-komentar. Jadi kalau misalkan kalian hadir di setiap video gue, ya kalian bakalan berpotensi lebih banyak lagi untuk menangkan giveaway gue. Lumayan banget guys, ini 5 juta rupiah nih, lumayan banget. Oke, apa aja sih sebenarnya yang menarik banget di siang hari ini? Jadi kalau misalnya kita melihat ya, just informasi buat kita semua bahwa halving Bitcoin itu bakalan terjadi 34 hari lagi, 19 jam 2 menit ke depan. Ya, itu bakalan halving. Dan yang perlu kalian pastikan bahwa jangan pernah beranggapan bahwa kalau misalkan lagi di fase halving Bitcoin itu langsung boom, market langsung meledak, market langsung naik drastis gitu. Enggak guys. Seperti history yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan Bitcoin sudah halving gitu kan, itu bakalan boomnya itu, bakalan meledaknya itu 6 bulan setelahnya. Ya, 6 bulan setelahnya. Jadi misalkan 34 hari lagi ya kan, ini berarti bentar lagi dong ya, masih ada sebulan lebih gitu kan, berarti bulan Maret April gitu ya, berarti April Mei ya, anggaplah bulan Mei gitu kan. Jadi kita bakalan nunggu mungkin maybe di bulan Oktober gitu baru meledak tuh. Jadi saat ini sebenarnya adalah di fase dimana kita harus sudah mencicil. Sebenarnya di fase mencicil semua harusnya udah lama gitu ya. Udah dari kemarin-kemarin, udah tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Harusnya kita udah mulai rutin untuk berinvestasi di dalam dunia cryptocurrency bagi orang yang memang masih percaya terhadap dunia cryptocurrency. Karena kenapa? Masih banyak banget guys orang-orang yang belum percaya sama sekali dunia cryptocurrency. Masih banyak. Ya mungkin kalian salah satunya, tapi gue harap kalau kalian sudah nonton ini, mungkin kalian bisa sedikit ya berinvestasi di dalam ranah dunia cryptocurrency. Karena kita nggak tahu guys, baik itu gold, sisi USDT gitu kan, astagfirullahaladzim, USDT, baik itu dalam dunia cryptocurrency, baik itu dalam dunia saham apapun yang lain, kita nggak tahu yang mana yang membuat kita menjadi kaya raya. Jadi setidaknya kalau misalkan kalian punya gaji 1 juta, kalian harus sisihkan untuk berinvestasi ya minimal 50.000 atau 100.000, masukin ke dalam dunia saham, masukin ke dalam dunia cryptocurrency, 50.000 ke saham, 50.000 cryptocurrency, itu terserah, yang penting kalian berinvestasi gitu ya dalam dunia yang saat ini sudah modern gitu. Jadi suatu saat ya, yang gue rasa nih gitu kan, kita tuh bakalan ngasih warisan ke anak cucu kita tuh bukan lagi sertifikat gitu kan, bukan lagi sertifikat, tapi ya kata sandi atau pars yang bisa masuk untuk ke wallet kita gitu. Itu yang kayaknya bakalan di masa depan yang gue harap-harap sih gitu kan. Tapi pastinya kalau misalnya kita udah cuan dalam dunia cryptocurrency, pasti kita beli aset dong, baik itu apartemen, tanah, dan rumah, hal-hal investasi yang lain berupa fisik gitu kan. Itu it's okay. Jadi ya sebenarnya apa ya? Poin utamanya ya lebih
terus berusaha untuk memanage keuangan kita lebih baik gitu ya. Dan kita harus mengikut tren, sebenarnya tren market ini apa sih gitu. Apakah masih dolar gitu kan? Apa masih dalam bentuk emas gitu kan? Apa dalam sudah masuk ke ranah cryptocurrency gitu kan? Kita harus mengikuti ya. Dan saat ini kalau misalnya kita melihat ya guys ya, saat ini tuh 90%. Jadi orang-orang tuh udah lagi tren marketnya tuh lagi FOMO banget. Lagi drastis banget nih trennya. Jadi ini menandakan bahwa ya mereka terus beranggapan bahwa halving Bitcoin nanti ini bakalan membuat kaya raya gitu ya. Ini. Nah, cuman di sisi lain ada yang perlu kita harus perhatikan bahwa kembali lagi ya, bahwa kalau kita bermain apapun sebutannya investasi, apapun itu, mau itu emas maupun itu cash maupun apalah segala macam gitu kan, bentuk investasi rumah, tanah, apartemen segala macam, itu pasti bakalan punya resiko. Nah, yang seharusnya kita pikirkan itu adalah ya kita siap untuk menerima cuan meledaknya, tapi kita juga harus siap untuk menerima resikonya gitu. Resikonya apa? Ya bangkrut gitu. Aset hilang. Seperti itu, guys. Jadi ya harus siapin dulu itu gitu. Basic mental daripada investasi itu dulu deh. Jangan sampai kalian sebenarnya sudah berinvestasi gitu kan, tapi hati kalian, mental kalian tuh belum siap gitu menerima dengan 1 triliun uang gitu kan. Belum siap, langsung kaget, kejang-kejang segala macam gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Moga sih nggak ada ya. Justru harusnya seneng, bahagia, happy gitu kan. Tapi yang paling parahnya mungkin ya kebalikan daripada itu, yaitu ya bangkrutnya itu mungkin bisa kejang-kejang, stres gitu. Efeknya nanti ke keluarga, suka marah-marah, naik tensi terus gitu kan. Larinya ke istri, larinya ke suami, larinya ke anak, larinya ke mertua, larinya ke orang tua, dan lain-lain segala macam. Jadi pastikan kalau misalnya kita sudah masuk dalam dunia investasi, ya dunia yang dimana kita tuh uang itu sebenarnya nggak terlalu kita kita butuhkan dalam waktu jenjang setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Jadi bukan uang yang masuk dalam ranah kebutuhan gitu, yang mepet banget, enggak. Jadi investasi itu adalah ranah di mana uang kita ya daripada nganggur ya kan, ya udah mending gue investasiin aja gitu. Nah, cuman ada di sisi lain orang yang habis terima gajian, dia memang benar-benar full memanage keuangannya mereka. Jadi udah dibagi 10, 20, 30, 40 kebutuhan, 30 hal-hal yang sudah pasti harus dibayar, 20 dana darurat, 10% dana investasi. Jadi sebenarnya itu guys. Jadi kalau misalnya kita sudah paham betul memanage keuangan, kita sudah paham betul tentang mentalitas daripada aset investasi, it's okay. Jadi nggak perlu ada tuh yang namanya FOMO, sakit hati, nggak perlu lagi ada yang namanya kalau down market sedih, stres gitu kan, merasa kehilangan. Udah nggak ada yang rasa-rasa seperti itu gitu ya. Ini kan jadi kebanyakan kesannya di video ini tuh ya ngebacot yang benar-benar basic mental daripada dunia investasi. Itu sih yang harus kita jaga banget ya, karena ini penting banget guys. Karena banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang stres, banyak orang yang capek hidup tuh karena gara-gara emang nggak tahu basic daripada investasi ini, ucuk-ucuk gitu kan. Ada temennya gitu kan, cuan meluber daripada Shiba Inu waktu di tahun 2021, 2020 kemarin gitu kan. Langsung ikutan, langsung FOMO, langsung pengen masuk dalam dunia cryptocurrency, berharap bahwa kriptonya bakalan meledak, booming, cuan raya. Tiba-tiba down market diterpa dengan badai-badai isu-isu yang global gitu kan. Waktu itu masih ingat banget saya tentang Ukraina dan Rusia gitu kan. Wah, itu ngeri sedep banget itu. Market bulan Februari tiba-tiba jatuh-jatuhnya Maret, April, Mei. Pokoknya ngeri lah pokoknya. Dari situlah mulai orang tuh kayak was-was. Jadi dari situlah orang tuh udah mulai kayak sedih gitu, udah nggak ada nafsu banget untuk masuk dalam dunia investasi cryptocurrency karena itu gitu. Nah, saat ini ya mungkin lagi
ketamakan ekstrim ini, orang pada FOMO ya karena lagi ngejar ya ini ya tadi masa halving Bitcoin ini gitu kan. Tapi perlu yang gue tekankan sekali lagi bahwa halving Bitcoin jangan pernah beranggapan sebulan apa pas lagi fase halvingnya gitu kan, itu Anda langsung berharap bahwa langsung booming, langsung meledak, langsung cuan, langsung jadi kaya raya. Enggak guys, jadi butuh proses 6 bulan ke depan. Ya intinya di Oktober 2024 lah, Oktober, November, Desember lah, kita lihat bahwa kita akan menjadi salah satu orang yang list orang terkaya di Indonesia, terkaya di dunia, atau bla 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 gitu kan, di Asia Tenggara, atau terkaya di rumah kalian. Itu it's okay, setidaknya kita sudah bermimpi. Mimpi itu gratis katanya si Raim Lodeh, tapi cari yang lebih tinggi, lebih apa ya, membuat kita senang gitu. Itu aja sih yang gue bisa sempat sampaikan. Jadi gue nggak bahas koin-koin nih gara-gara ceramah ngebacot kayak gini-gini doang. Tapi semoga ini bisa menjadi bahwa pengingat untuk kita bahwa oh ya benar juga ya Bang Akai, kita harus menjaga mentalitas kita, pikiran kita, stigma kita terhadap dunia investasi dan resiko dan keuntungannya. Ya itu aja. Jadi kalau kalian mau mendapatkan informasi terkait update cryptocurrency, ya gue saranin kalian subscribe channel ini dan tinggalkan jejak di kolom komentar, karena itu bakalan menjadi potensi besar kalian juga menang giveaway buat di channel gue. Lumayan banget 5 juta per orang untuk 2 orang pemenang. Itu aja, selamat siang dan selamat menikmati rehat dan semangat tetap berpuasa dan ya enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.